Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para bapak, ibu serta saudara sekalian, jamaah Masjid Al-Amin yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan malam hari ini kita masih dikaruniai oleh Allah nikmat sehat, nikmat iman, sehingga kita bisa berada di rumah Allah ini untuk bertaqarrub, mendekatkan diri kita kepada Allah dengan amal ibadah, sholat isya dan sholat tarawih berjamaah. Mudah-mudahan ibadah-ibadah yang telah kita kerjakan, baik saum kita, qiyamul lail kita, sedekah kita, tadarus kita, dan amalan yang lain diterima dan diridhoi oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, satu ketika Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat, ayyul amali afdal ya Rasulullah, amal apa yang paling utama wahai Rasulullah? Jadi amal di dalam Islam itu kan banyak-banyaknya, Pak. Ada saum Ramadan, ada sholat, ada sedekah, baca Quran, silaturahim, dan lain-lainnya. Nah, sahabat ini bertanya, amal apa yang paling utama? Rasulullah pun menjawab, as-salatu ala waqtiha. Yang pertama, amal yang paling utama itu adalah sholat tepat pada waktunya. Sholat apa Bapak Ibu yang dimaksud? Tarawih. Kan tarawih itu enggak, sholat tarawih juga enggak apa-apa, enggak dosa, tapi enggak dapat pahala. Sholat maktubah, sholat yang sudah ditentukan waktunya, tidak boleh keluar dari waktu itu, yaitu sholat 5 waktu, dari subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Itu sholat, ya, sholat 5 waktu itulah amalan yang utama. Kenapa? Awwalu ma yuhasabu bil abdu as-shalah. Nanti di akhirat itu amal yang paling pertama dihitung, diperhatikan, dinilai oleh Allah sholatnya dulu. Jadi umpama ini rapot kita nanti dibuka, halaman pertama sholat, oh nama si fulan bin fulan, halaman pertama sholat, dilihat catatannya. Oh, subuhnya kerinan, duhurnya sibuk, asar juga sibuk nyambut gawe, maghrib macet di jalan, isya kekeselan keturun, wis tutup. Akhirnya belakangnya ini masih banyak catatannya, sebenarnya amal sodakonya banyak, silaturahimnya catatannya banyak, tapi gak direken sama Allah, gara-gara sholatnya tidak dikerjakan. Oleh karenanya para bapak, ibu hadirin serta adik-adik semua, mari kita perhatikan sholat kita itu. Jangan sampai kita itu beler,
Ya kerinan sekali dua kali boleh, tapi kalau tiap hari subuhnya kerinan itu namanya disengaja, sehingga akibatnya nanti di akhirat amal kita yang lain itu gugur, nggak dihitung. Tapi kalau sholat ini baik, sholatnya baik, subuh berjamaah di masjid, zuhur jamaah, asar juga demikian disempatkan, maghrib apalagi isya, maka amalan yang lain kalau ada kurang-kurangnya dianggap baik. Ya, dianggap baik. Misalnya sodakonya ya sodako, cuma kurang banyak, dianggap baik. Begitu pula amal-amal yang lain. Oleh karenanya para jemaah, sholat itu ukuran. Ya, ukuran hidup kita di dunia saja. Saya yakin orang yang suka telat nyambut gawe, telat masuk kantor itu sering tidak jamaah di masjid. Kalau dia jamaah di masjid disiplin, walaupun meskipun jadi masbuk, yang penting jamaah di masjid. Kenapa? Karena sholat itu sudah ditentukan kitaban mauquta, ditentukan waktunya. Kalau belum masuk waktu tidak boleh dikerjakan. Kalau sudah masuk waktu langsung dikerjakan. Apalagi sudah qomat. Nah, begitulah jamaah yang dirahmati oleh Allah, sholat 5 waktu. Makanya Rasulullah dipanggil oleh Allah langsung menghadap kepada Allah di langit yang ke-7, terus masuk ke Sidratul Muntaha langsung tanpa malaikat Jibril. Jadi satu-satunya perintah agama kita ini, agama Islam ini, yang langsung tanpa melalui Jibril, malaikat Jibril, itu ya sholat itu aja. Yang lain pakai dititipkan oleh Allah ke malaikat Jibril, ya nanti sampaikan ya ke Nabi Muhammad ya, perintah puasa Ramadan, perintah zakat, untuk sholat dipanggil langsung. Nah begitulah jamaah pentingnya sholat 5 waktu. Jangan sampai kita orang Islam kebalik, puasa Ramadan sregep, sholat 5 waktu gak dikerjakan, bolang-bolong. Ada enggak Pak seperti itu? Poso gak bolong sebulan penuh, tapi subuh gak jamaah, ya tarawih jamaah, isya, tapi kok 10 hari terakhir sibuk mudik, gak kepikiran jamaah, sholatnya hilang. Nah, mari kita tata kembali. Sholat ini yang paling utama para jamaah. Setelah kita semua orang Islam mengucapkan, mengikrarkan 2 kalimat syahadat dan menjaga tauhid, sholat. Yang kedua para jamaah, birrul walidain. Rasulullah SAW mengatakan amalan yang utama adalah birrul walidain. Kalau sholat tadi hubungannya dengan Allah, ya, tapi dampaknya kepada manusia. Tanha 'anil fahsya wal munkar. Kalau ini ibadah kepada Allah, tapi urusannya dengan manusia. Kalau sholat tadi kan sujud menghadap Allah, ini tidak, kepada manusia, berbuat baik. Siapa manusia yang paling berjasa Bapak Ibu terhadap kita? Siapa? Yang kemarin di sini, ceramah di sini, saya lihat beritanya viral. Pak Eri ya, wali kota, di sini kemarin. Iya, paling berjasa ya, kasih rombong, kasih apa, duitnya akeh. Iya, paling berjasa wali kota, gubernur, Pak Jokowi, presiden. Terus siapa Pak yang paling berjasa? Ya ibu bapak kita. Nggak ada ibu kita nggak ada di dunia loh. Loh Pak, aku nggak diopeni kecil, dibuat aku, ditemu wong, buat no sampah. Ada yang kayak gitu memang, ibu-ibu tega kejem, dibuat no sampah, dileles sama orang, diadopsi. Tapi tetap kalau nggak ada ibu itu, kita nggak ada di dunia para jamaah. Sejahat-jahatnya ibu atau orang tua ada jasa, yaitu apa? Dengan perantaraan dia kita ada di dunia. Maka perintah Allah Ta'ala kepada kita di dalam surah Al-Isra ayat 23,
Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan hendaknya kalian tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Ya, diwajibkan oleh Allah menyembah hanya kepada Allah. Yang pertama, bertauhid. Perintah hanya beribadah kepada Allah, puasa untuk Allah, sholat untuk Allah, dan seterusnya. Yang kedua, wabil walidaini ihsana. Kepada kedua orang tuamu hendaknya kamu berbuat baik, berbuat yang terbaik. Ingat Bapak Ibu, kepada orang tua itu bukan taat. Ya, taat itu bersyarat kepada orang tua. Ya, selama ini orang kudu nurut ke orang tua, bukan begitu. Nurut itu kalau cocok dengan Allah dan Rasul baru dituruti. Ya, tetapi Allah memerintahkan di sini bukan taat, tapi berbuat baik. Meskipun orang tua itu nyuruh maksiat, kita tetap berbuat baik. Tapi maksiatnya itu tidak boleh kita kerjakan. Nah, begitu urut-urutannya seperti itu. Jadi kepada orang tua itu kewajiban kita berbuat baik, ngomong yang terbaik, memberi barang yang terbaik, ya, bersikap yang terbaik. Kalau kepada wali kota kita bisa berbuat baik, menyambut baik, presiden juga kita bisa berbuat baik, kenapa kepada orang tua kemudian meremehkan? Nah, ini yang keliru. Kadang nang bapake tangga, bapake kanca iku nggih Pak, nggih, matur sembah nuwun. Nang bapake dhewe gak basa. Kepada bapaknya sendiri, Pak, ya Bapak, gak basa nang bapake dhewe. Kebalik. Kepada kedua orang tua kita yang terbaik, bahasa yang terbaik. Ah, Ustaz wis biasa no Surabaya sini, ya dhewe iki dudu wong Solo. Oh, malah gitu. Padahal bukan Solo, bukan Surabaya, Pak. Kalau urusan sopan berbuat baik itu urusan kita dengan Allah, kemudian kita praktekkan kepada kedua orang tua. Dari sisi bahasa saja, kita sudah diatur oleh Allah bagaimana bertutur kata dengan orang tua. Mari saya lanjutkan ayatnya. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Kalau keduanya itu sudah sama-sama sepuh, sudah jadi kakek nenek, awakmu wis dadi wis rumah tangga, wis duwe anak, artinya si bapakmu itu punya cucu dari kamu yang sudah sepuh dan bahkan ikut sama kamu di rumahmu, atau kamu nebeng di rumahnya dia, apalagi ya ikut orang tua kemudian nggak mandiri, pos pindah-pindah wis enak sakno awakmu yang melu bapak ae, dulur-dulurmu wis mentas kabeh wis manggono kene sak anakmu. Orang tua seneng sama cucunya, ya. Terus si anak ini kerja, suami istri golek duit, ya. Ngomong butuh, mari ngomong DE, saiki ngomong butuh, kono marine. Nah, ngono iki lho sik salah. Wow, kok durung dikai mangan jam ya meneh. Iki arek sampai kurus. Nah, diceladu. Ya, diceladu wong tuane. Apa kata Allah? Fala taqul lahuma uffin. Kamu jangan sekali-kali mengatakan di depan orang tuamu uff. Itu kalimat melecehkan. Kayak kita ada anak itu kita ngomong dengan orang, kemudian ada anak kecil nyeletuk gitu loh. Bu, jaluk permen. Nah gitu loh. Ngerti apa kondisi? Nah kayak gitu itu maksudnya. Kamu jangan memperlakukan orang tuamu yang sudah sepuh itu seperti anakmu. Dari sisi bahasa melecehkan. Memang para jamaah orang tua kalau sudah jadi kakek nenek sudah 70, 80 kadang itu pikun wis mangan diwara durung mangan. Terus balik cilik maneh. Ya. Iki kacamata ndek ndi mbak iki ate maca WA. Itu WA.
Tibae cantolon dhuwur kepala gitu. Itu para jamaah ujian bagi anak, ya. Tetap kita harus yang terbaik karena itu surga kita. Ketika Rasulullah mau khutbah Jumat itu pernah berhenti sejenak lalu mengucapkan amin sampai 3 kali. Kemudian setelah Jumatan ditanya oleh jamaahnya, oleh sahabat, ya Rasulullah kenapa tadi mengucapkan amin? Saya tadi mengaminkan doanya malaikat Jibril. Di antara doanya, kalau ada anak yang hidup bersama orang tuanya lalu dia tidak berbakti, lalu orang tuanya meninggal, dia tidak diampuni oleh Allah dosanya, maka orang itu anak yang celaka. Sudah diberi oleh Allah kesempatan masuk surga selebar-lebarnya, yaitu orang tua hidup bersama dia. Untuk merawat orang tua itu saja sudah fokus di situ, dijamin surga sudah. Jadi kalau panjenengan masih punya orang tua yang sudah sepuh, ya itu sengaja Allah memberi surga di depan panjenengan. Mau ndak kau ngerawat? Ndak suwe kok ini, mari ini tak pateni. Mungkin kayak gitu ya, tak suwe kan wis tuwek mari. Mari ini wis mati. Lah kamu tak kasih beberapa tahun ini untuk ngerawat. Ya, surga di depan mata. Cuma ya berat para jamaah, memang surga. Nah, ada yang orang itu amalnya menonjol pada sodako, pada sholat, pada jihad dan seterusnya. Tapi ada orang yang memang Allah kembalikan ke orang tuanya. Suatu ketika ada sahabat pamit kepada Rasulullah, ya Rasulullah saya mau ikut berjihad bersama engkau. Apakah kamu masih punya ibu, punya orang tua? Iya ada ibu saya. Kembalilah kamu berbakti kepada orang tuamu, maka pahalamu sama dengan berjihad di jalan Allah. Artinya jalan masuk surga itu macamnya banyak para jamaah. Maka mari kita menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, dan ini juga menjadi tanggung jawab orang tua para jamaah. Menjadikan anak soleh berbakti pada orang tua itu dengan apa kira-kira Pak? Dengan Al-Quran. Jadi mulai sejak dini kita ajarkan anak cucu kita itu membaca, menghafal, memahami Al-Quran. Maka kelak kalau dewasa mereka itu pinter ilmu apapun, ingat kepada kewajibannya memberikan hak Allah dan memberikan hak orang tua untuk berbakti. Imam Malik berkata, la yaslihu akhiru hadhil ummah illa saluha bi awaluha. Umat akhir zaman ini tidak akan pernah bisa jadi baik. Termasuk orang tua mendidik anak tidak bisa jadi anak yang baik. Mau disekolahkan favorit, SPP-nya yang mahal-mahal atau perguruan tinggi yang terkenal, belum tentu jadi baik. Illa saluha bi awaluha. Kata beliau, kecuali cara yang ditempuh para salafus soleh dulu bagaimana memperbaiki generasi atau umat ini, yaitu dengan Al-Quran, mulai dari membaca, menghafal dan seterusnya. Maka dari itu para jamaah, saya di sini memberikan informasi kalau ada di antara panjenengan yang punya anak cucu, ya, yang pengen dijadikan para penghafal Al-Quran, monggo dititipkan tempat saya, bisa saya bantu, ya. Untuk menjadi penghafal Al-Quran di pondok pesantren namanya Darul Hufat. Kalau putri di Surabaya di Jambangan, kalau putra ada di Purwodadi, ya sebelahnya Kebun Raya pas utaranya, Desa Kertosari itu, ya itu untuk putranya di sana. Monggo tingkat SD, SMP, SMA. Bayarnya gimana, Ustadz? Apa gratis? Ada gratis. Bagi yang tidak mampu atau duafa, monggo silakan, atau yatim yang tidak mampu. Nek yatim sugih yang bayar. Yatim itu ada saya Pak, saya punya itu kenalan itu. Bapak ibunya mati, meninggal dunia kena COVID, anaknya 3, ya 2 meninggal SMA, kuliah dan SMA, tinggal yang SMP. Jadi sebatang kara, hartanya berlitar-litar, rumahnya kayak istana, anak yatim.
Nah, gitu ya. Jadi kalau yatim ya dilihat, tidak mesti yatim itu miskin. Makanya yatim itu kan nggak ada kolomnya di dalam 8 asnaf terima zakat, kan enggak ya. Itu kewajiban kita semua. Maka kalau adanya yatim boleh, silakan. Atau yang mau berbayar juga boleh, silakan. Ya asalkan mau menghafal Quran. Ini para jamaah. Kenapa? Karena saya menyadari benar kata Imam Malik itu, kita tidak bisa membentuk generasi yang bakti sama orang tua kalau tidak paham Quran. Ya, minimal nanti ketika dewasa itu misalnya jadi rusak gitu ya, ingat dengan Quran yang dihafal waktu kecil itu. Nah, kembali kepada kebenaran. Yang terakhir para jamaah, yang ketiga, amal yang utama kata Rasulullah SAW, al jihadu fisabilillah, yaitu berjihad, bersungguh-sungguh mengeluarkan tenaga, pikiran, daya upaya untuk memenangkan Islam, liyudhirahu ala dini kullih, untuk memenangkan Islam di atas semua agama, keyakinan. Itu misi Rasulullah SAW yang terus dilanjutkan oleh para ulama warasatul anbiya, tidak berhenti. Memang Nabi Rasul sudah berhenti, tapi tugasnya memenangkan Islam itu tidak berhenti ila yaumil qiyamah. Nah, sampai hari kiamat. Dengan apa? Bi amwalikum wa anfusikum, dengan hartamu dulu, hartanya dulu, jangan orangnya dulu. Harta duit sik metu, baru orangnya, tenaga, nyawanya. Kiai Haji Dahlan itu pernah berkata, kalian jangan suka teriak-teriak saya siap mati untuk membela agama, tapi tunjukkan dulu kamu keluarkan hartamu untuk menolong itu fakir miskin yang ada di alun-alun, gelandangan itu. Ayo coba. Akhirnya keluarlah teologi Al-Ma'un itu, Pak. Ya, sampai sekarang terkenal dengan teologi Al-Ma'un, yaitu menolong orang-orang yang kesulitan. Itu jihad dengan harta. Ya, kalau kita harta saja tidak mau keluar, apalagi nyawa, kan itu tidak mungkin. Ya tidak mungkin. Dan Allah tanya, amma hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kamu menyangka kamu itu masuk surga? Walamma ya'tikum masalul ladina khalau min qablikum, belum nyata di hadapan Allah mana di antara kalian yang mau berkorban, ya, seperti orang-orang sebelum kalian, yaitu massathumul ba'sa wad-dharra wazulzil, sampai mereka itu ditimpa musibah, ditimpa teror, ya, diintimidasi, diusir, ditangkap, dibunuh, dipenjara. Cuma satu gara-garanya cuma satu, yaitu karena kamu Islam. Coba kamu bukan Islam, oh, segala fasilitas dikasih. Nah gitu kata Allah, hanya orang yang la ilaha illallah yang dimusuhi. Nah begitu para jamaah. Maka mari kita ini yang terakhir, kita ikut andil para jamaah untuk perjuangan Islam. Apa Ustaz? Mau perang kok? Jihad. Jihad itu tidak mesti perang. Jihad dengan Quran, jihad dengan harta dan seterusnya. Maka dari itu, apa yang ada ini? Misalkan jenengan ikut dalam satu ormas, kalau sudah komitmen, jenengan itu sama dengan berbaiat, ya. Misalnya jadi pimpinan ranting, jangan dikira nggak ada baiat. Pelantikan itu baiat, Pak. Terus mari ngono gak teko rapat lho, titip jeneng tok. Ini banyak yang seperti itu, diundang rapat tok ae gak gelem teko, apa maneh kon perang, kan gitu. Logikanya gitu loh, Pak. Terus ditingkatkan lagi, iuran anggota aja tidak mau ngeluarin, apalagi disuruh mengeluarkan harta yang banyak untuk perjuangan yang lebih tinggi lagi. Maka dari itu para jamaah, mari kita ini ikut andil perjuangan Islam. Sekecil apapun di masjid ini kita guyub, maka jangan suka mengkritik atau mengoreksi amalnya orang lain. Yang ada itu kita harus sinergi. Ada yang fokus ke ekonomi, ke politik, ke dakwah, ya, ke tahfidz Quran dan lain sebagainya. Ada yang fokus ke anak yatim, bangun rumah sakit, kan macam-macam. Kita lahir ini sudah
banyak ormas, banyak organisasi, banyak wadah, semuanya tujuannya memperjuangkan Islam. Tidak ada yang tujuannya ngerusak, ngerogoti Islam, tidak ada. Semua kepingin Islam ini maju. Maka dari itu mari kita kerjasama, jangan saling mengolok-ngolok. Nah di tempat saya ini Pak, yang terakhir sekarang ini di samping saya membina santri tahfidz Quran, membentuk supaya mereka menjadi SDM atau SDI insani yang hafal Quran, kita juga menyediakan tempatnya, wadahnya untuk menghafal itu, yaitu masjid. Saya coba bikin, saya searching di YouTube dan di Google, itu di Indonesia ada 5 masjid yang model Ka'bah, baru ada 5. Dan insya Allah di tempat saya ini sedang kami mulai yang ke-6. Nah di tempat saya ini masjid model Ka'bah nomor 6 se-Indonesia. Sudah dimulai dibikin, pembangunannya mulai Februari kemarin. Sekarang sudah berlangsung. Nah monggo kalau panjenengan mau ikut berjihad, dalam tanda kutip artinya berjuang, ya, karena masjid itu akan dipakai untuk para penghafal Quran. Setiap anak yang membaca Quran di situ, panjenengan yang ikut andil beramal jariah akan mendapat kiriman pahalanya. Nah monggo mau kirim semen atau keramik 1 dus, monggo dipersilakan. Ya bisa menghubungi saya langsung atau takmir di sini. Saya kira itu Bapak Ibu hadirin sekalian apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau kepanjangan. Aku lu qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.